Halo semuanya, baik. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi penting dalam dunia pendidikan matematika, yaitu identitas trigonometri. Pada video kali ini kami akan membahas apa itu identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah persamaan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen dan sebagainya yang memiliki nilai kebenaran di setiap sudut. Baik teman-teman, di dalam identitas trigonometri ada beberapa jenis identitas trigonometri. Yang pertama, identitas trigonometri jumlah dua sudut. Yang kedua, identitas trigonometri jumlah selisih sudut. Yang ketiga, identitas trigonometri jumlah sudut rangkap. Yang keempat, identitas trigonometri selisih sudut rangkap. Dan yang kelima, identitas trigonometri setengah sudut. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri jumlah dua sudut. Nah, sebelum berlanjut kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari identitas trigonometri jumlah dua sudut. Jadi untuk definisinya yaitu identitas trigonometri jumlah dua sudut yaitu rumus yang menghubungkan fungsi trigonometri dari jumlah dua sudut dengan fungsi trigonometri dari masing-masing sudut. Nah, untuk penjelasannya bisa kita lihat dari bentuk umum. Bentuk umum dari identitas trigonometri jumlah dua sudut. Oke teman-teman, di sini sudah saya tuliskan bentuk umum dari identitas trigonometri jumlah dua sudut. Nah, di sini kita lihat bentuk umum dari sin A tambah B itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Untuk cosnya, cos A ditambah B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Dan untuk tan A tambah B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dan tan B. Untuk mempelajari lebih lengkap tentang bentuk umum ini, maka berikutnya saya akan memberikan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Oke teman-teman, jadi di sini ada salah satu contoh soal yaitu tentukan nilai dari sin 75. Nah, untuk mengetahui nilai dari sin 75 ini, kita bisa sederhanakan dulu. Sin 75 ini menjadi sin 75 itu sama dengan sudut 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, 45 derajat dan 30 derajat ini merupakan sudut-sudut istimewa. Maka bisa kita tulis sin. Karena yang dicari adalah sin, maka kita menggunakan bentuk umum yang pertama yaitu sin A ditambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, di sini kita harus melihat A dan B itu berapa. Di sini A-nya adalah 45 derajat, sedangkan B adalah 30 derajat. Maka bisa kita tuliskan sin A-nya 45 dan B-nya adalah 30. Sama dengan sin A, sin 45 cos B, cos 30 ditambah cos A, cos 45 sin B, sin 30.
sama dengan sin 45 itu akar 2/2. Cos 30 adalah akar 3/2 ditambah cos 45 adalah akar 2/2 dan sin 30 adalah setengah. Kita sudah mendapatkan bentuk akar 2/2 dikali akar 3/2 ditambah akar 2/2 ditambah setengah. Kita bisa langsung kalikan saja. Akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6 ditambah akar 2 dikali akar 1 sama dengan akar 2. Di sini 2 dikali 2 sama dengan 4. Di sini juga sama, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, di sini kita lihat penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung kita jumlahkan saja. Akar 6 ditambah akar 2 sama dengan akar 6 ditambah akar 2/4. Maka hasil akhir untuk sin 75 adalah akar 6 ditambah akar 2/4. Halo sobat, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri selisih dua sudut. Sebelum memasuki pada bentuk umum dari identitas trigonometri selisih dua sudut, kita harus mengetahui dulu definisi dari identitas selisih dua sudut. Identitas selisih dua sudut adalah hubungan antara fungsi trigonometri dari selisih dua sudut A kurang B dengan fungsi trigonometri dari masing-masing sudut A dan B, yang artinya nilai sin A kurang B, cos A kurang B, dan tangen A kurang B dapat kita hitung menggunakan A dan B secara terpisah. Bentuk umum yang pertama yaitu sin selisih dua sudut dengan rumus sin A dikurangi B sama dengan sin A kali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Yang kedua, cos selisih dua sudut dengan rumus cos A dikurangi B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Dan yang ketiga, tangen selisih dua sudut dengan rumus tangen A dikurangi B sama dengan tangen A dikali tangen B kurang tangen B per 1 tambah tangen A kali tangen B. So, untuk memahami bentuk umum dari identitas selisih dua sudut, kita harus menggunakan contoh soal. Hitung nilai sin 60 derajat dikurangi 40 derajat. Penyelesaian. Masukkan rumus sin A dikurangi B sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Sin A nya adalah 60 derajat dikurangi B nya adalah 45 derajat sama dengan
sin 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurangi cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Sin 60 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan sin 60 derajat adalah akar 3/2 dikali cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2, atau bisa kita tulis dengan akar 2/2 dikurangi cos 60 derajat adalah 1/2 dikali sin 45 derajat adalah akar 2/2. Sin 60 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6 per akar 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurangi 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2 per 2 dikali 2 sama dengan 4. Sin 60 dikurangi 45 adalah 15 derajat sama dengan akar 6 kurangi akar 2 per 4. Jadi nilai dari sin 60 derajat dikurangi 45 derajat adalah sin 15 derajat sama dengan akar 6 kurang akar 2 per 4. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri jumlah sudut rangkap. Baik teman-teman, sebelum saya ke umum sudut rangkap, saya akan mendefinisikan jumlah sudut rangkap. Jadi, jumlah sudut rangkap adalah rumus trigonometri yang diturunkan dari jumlah dua sudut. Baik teman-teman, inilah bentuk umum dari jumlah sudut rangkap. Jadi sin 2A sama dengan 2 sin A cos A merupakan turunan dari jumlah dua sudut, yaitu sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A, itu juga sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A, atau juga sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Nah, untuk bentuk tangen 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Jadi, tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A ini merupakan turunan dari tan A tambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Nah, di sini kita ganti B-nya itu dengan A, maka tan A tambah tan A sama dengan tan A tambah tan A per 1 kurang tan A kali tan A, menghasilkan tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas trigonometri selisih sudut rangkap. Sebelum kita mengetahui dari bentuk umum dari materi tersebut, kita mengetahui definisi terdahulu. Identitas trigonometri selisih sudut rangkap yaitu rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung nilai fungsi trigonometri sin, cos, dan tan. Dari sudut dua rangkap, kita bisa dibentuk bahwa A dikurang B. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk umum dari identitas trigonometri selisih dua sudut rangkap. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bentuk umum selisih sudut rangkap yaitu sin, cos, dan tan. Yang pertama, dari bentuk umum sin A dikurang B, yaitu sama dengan sin A dikali cos B
dikurang cos A dikali sin B. Yang kedua, cos A dikurang B. Itu sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Yang ketiga, tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Oke, baik teman-teman, ini adalah bentuk umum dari identitas trigonometri selisih sudut rangka. Kita memahami lebih dalam, di sini saya akan memberikan contoh soal. Oke, baik teman-teman, di sini soalnya yaitu tentukan nilai dari cos 15 derajat. Di sini bentuk dari cos 15 derajat yaitu cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Di sini saya menamai 45 derajat yaitu A dan 30 derajat yaitu B. Oke, baik teman-teman, di sini kita menentukan nilai dari cos. Berarti kita menggunakan bentuk umum yang kedua yaitu cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Kita masukkan cos A nya tadi 45 derajat, B nya 30 derajat sama dengan cos A cos 45 derajat dikali cos B nya 30 derajat ditambah sin A nya 45 derajat dan sin B nya 30 derajat. Oke, baik teman-teman, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2 atau akar 2 per 2 dikali cos dari 30 derajat setengah akar 3 atau akar 3 per 2 ditambah sin dari 45 derajat akar 2 per 2 dikali sin dari 30 derajat yaitu setengah. Kalikan akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6 per 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah akar 2 dikali 1 sama dengan akar 2 per 2 dikali 2 sama dengan 4. Di sini penyebutnya sama, jadi dapat dituliskan sama dengan akar 6 ditambah akar 2 per 4. Oke, baik teman-teman, dari contoh soal tentukan nilai dari cos 15 derajat yaitu sama dengan akar 6 ditambah akar 2 sama dengan 4. Oke teman-teman, kesimpulan dari identitas trigonometri adalah alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang ilmu dan teknik. Dengan memahami identitas trigonometri, kita dapat memecahkan berbagai masalah yang melibatkan
identitas trigonometri dengan lebih efisien dan akurat. Baik teman-teman, sekian saja video dari kami. Semoga materi yang kami bahas dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.